bagaimana cara menggunakan Google Form untuk ujian online. Nah, karena kita sebentar lagi akan melaksanakan penilaian akhir semester atau sumatif akhir semester. Jadi apabila ingin menggunakan Google Form untuk melaksanakan ujian tersebut, kita bisa menggunakan Google Form. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan akun Belajar ID ataupun akun personalnya. Nah, kita akan mulai dengan mengklik mulai formulir baru. Nah, di bagian yang pertama yang akan saya bahas yaitu dari bagian atas terlebih dahulu ya. Kita akan menambahkan cop atau bagian header dengan gambar yang sudah didesain. Nah, Bapak Ibu bisa mendesainnya di Canva, di Google Slide atau di Microsoft PowerPoint ya, seperti ini. Nah, untuk ukurannya apabila kita ingin membuat banner atau header untuk Google Form, kita bisa mengatur dulu ukurannya. Nah, ukuran yang pas untuk Google Form yaitu untuk width yaitu 50,8 cm dan height-nya atau tingginya yaitu 12,7 cm. Nah, kemudian kita simpan ke dalam bentuk gambar. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan upload. Nah, sehingga tampilannya seperti ini. Kita klik selesai. Baik. Nah, pada bagian yang pertama di bagian judul, di sini saya menggunakan soal yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu kita akan menambahkan judulnya ya. Bisa PAS atau seperti ini, asesmen sumatif akhir semester. Nah, baik, setelah itu kita akan buat ya yang kedua, bagian yang di bawah judul ini kita tambahkan judul dan deskripsi lagi. Nah, ini untuk membuat petunjuk umum. Kita akan coba ya. Nah, kita tambah. Kemudian di bagian deskripsinya kita tambahkan petunjuk umum. Nah, supaya rapi kita bisa menggunakan numbering yang ada di Google Form-nya. Nah, dan di sini kita akan menggunakan waktu ya dan proktor, sehingga dibuatlah petunjuk umum seperti ini. Karena proktor yang nanti akan kita gunakan itu mempunyai aturan tertentu, jadi saya buat aturannya seperti ini. Bapak Ibu bisa menggunakan contoh yang seperti ini juga tidak apa-apa. Nah, untuk bagian yang di bawah petunjuk umum, kita akan buat pertanyaan untuk token ya. Kita akan tambahkan token. Untuk tokennya kita akan validasi jawaban menggunakan angka, kemudian atur ke sama dengan. Nah, di bagian angka kita bisa menambahkan misalnya nomor NPSN dari sekolah. Nah,
Kemudian di bagian teks kesalahan khususnya bisa kita buat notifikasi kesalahan, misalnya masukkan token dengan benar. Nah, namun sebelumnya perlu dibagikan terlebih dahulu. Nah, baik, apabila sudah seperti ini, kita akan buat bagian baru atau section baru. Nah, untuk section baru ini kita isi judulnya dengan pertanyaan identitas, misalnya ya, identitas peserta. Nah, buat pertanyaan baru, ketik nama, kemudian kelas. Nah, kita buat opsi ya, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan buat lagi section baru. Nah, kita buat sectionnya dengan soal ujian ya, atau soal PAS. Kemudian di bawahnya kita bisa tambahkan lagi aturan ya, seperti ini. Jawablah soal sesuai dengan petunjuk dengan memilih opsi A, B, C, atau D pada jawaban yang tepat. Nah, kita akan tebalkan. Nah, setelah itu kita akan mulai membuat soal yang pertama. Nah, apabila Bapak Ibu ingin membuat soal yang memang ada teks atau bacaan singkatnya, kita akan buat dulu di bawah bagian ini dengan menambahkan judul dan deskripsi, layaknya seperti soal asesmen yang literasi ya. Nah, jadi ini adalah teks singkatnya, kemudian baru kita ke pertanyaannya. Kemudian untuk opsinya ini bisa kita tambahkan ya, supaya rapih. Kita bisa menyalin dan menempelnya terlebih dahulu ke notepad ya, agar tampilannya seperti ini. Jadi tidak ada kode HTML yang terbawa nanti, sehingga jaraknya menjadi renggang. Jadi seperti itu. Kemudian untuk ini bisa kita tambahkan nomor. Di sini kita gunakannya pilihan ganda ya, karena nanti akan ada kelanjutannya untuk bagaimana menganalisis soal atau hasil jawaban dari Google Form yang sudah diisi oleh peserta. Nah, apabila Bapak Ibu ingin menggabungkannya dengan soal jawaban singkat atau esai, Bapak Ibu bisa mempelajarinya di playlist tutorial Google Form yang ada di channel ini. Nah, di sini sebagai contoh kita akan buat 2 pertanyaan saja ya. Semuanya sudah saya bahas di playlist. Apabila ingin membuat pertanyaan
paragraf atau esai, kemudian jawaban singkat dan lain sebagainya bisa dilihat-lihat lagi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita selesaikan soalnya. Apabila ingin menambah section baru dengan memisahkan setiap pertanyaannya, kita buat tambahkan bagian ya. Dan kita lanjutkan ke setelan. Nah, di sini ada yang penting ya, apabila ingin Google Form-nya bisa mengoreksi otomatis, berarti kita harus menjadikan sebagai kuis. Kemudian untuk opsi yang biru ini kita nonaktifkan semua, dan setelah itu pasti untuk soal PAS ini ya, atau SAS ini biasanya akan membutuhkan pertanyaan yang banyak. Nah, jadi di sini kita akan batasi ke satu jawaban supaya progresnya nanti tersimpan. Kemudian untuk ini bagian yang di bawahnya ya, presentasi. Nah, untuk yang tampilkan status progres bisa kita aktifkan supaya menjadi perhatian juga bagi peserta berapa halaman lagi yang belum mereka selesaikan. Nah, seperti itu. Kemudian kita kembali lagi ke pertanyaan. Nah, kita akan buat kunci jawaban. Nah, seperti itu. Nah, apabila tidak muncul seperti ini, kita klik refresh ya, tekan F5. Nah, kemudian kita akan lihat lagi dan sekarang sudah muncul kunci jawabannya. Nah, kita tambahkan yang terlebih dahulu adalah poinnya, misalnya 10. Kemudian jawaban yang benarnya mana. Begitu juga untuk soal-soal yang lainnya. Nah, baik, setelah itu langkah selanjutnya kita akan menambahkan waktu dan proktor dengan cara klik lainnya, kemudian pilih add-on. Nah, kita ketikkan proktor. Nah, dan di sini sudah ada beberapa ya yang banyak digunakan oleh guru-guru yang menggunakan Google Form sebagai alat untuk penilaian atau assessment. Ada 2 yang kelihatannya banyak diinstal. Nah, untuk yang Quillgo ini sudah saya sampaikan tutorialnya di video yang lain, dan kita akan coba yang satu ini ya, timer plus proktor. Nah, karena di sini saya sudah menginstal, jadi silahkan apabila belum dipasang bisa dipasang terlebih dahulu. Nah, apabila sudah selesai kita kembali lagi ke pertanyaannya. Nah, kita refresh kembali dan kita pilih tombol add-on yang ada di bagian sebelah tema. Nah, kita pilih auto proktor. Nah, tampilannya akan seperti ini. Apabila belum muncul setting seperti ini, kita terus saja refresh ya. Nah, sehingga akan muncul di bagian sebelah kanan ini untuk menyetingnya. Nah, kita bisa menetapkan durasi dalam menit, contoh 60 menit misalnya. Untuk waktu mulainya juga bisa kita setting. Nah, untuk tanggal berapa soal ini akan bisa diakses. Nah, karena di sini kita akan lakukan percobaan ya, langsung kita akan coba ke 19 November.
ini kedepannya bisa disesuaikan. Untuk yang ini date-nya juga bisa kita tentukan ya, kapan selesainya. Nah, kemudian ini di bagian paling bawah, ini yang paling penting, auto close test. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Jadi ini akan tertutup otomatis apabila waktu sudah selesai. Apabila peserta belum mengirimkan atau tidak mengirimkan pas waktunya habis, maka semua jawaban akan hilang. Nah, jadi dibuatlah aturan seperti ini. Google Form harus dikirim sekurangnya 1 menit sebelum waktu habis. Ini untuk mengantisipasi ketidaktahuan dari peserta yang nantinya mungkin sedang asyik mengerjakan dan tidak melihat waktu yang berjalan. Nah, dengan ini bisa diingatkan. Nah, kita aktifkan, kemudian klik update settings. Oke. Nah, dan untuk bagian proktor ini sebetulnya adalah fitur yang premium ya. Saya juga belum tahu apakah ini akan bekerja apabila kita menggunakan yang versi gratis. Namun nanti bisa kita lihat saja hasilnya bagaimana. Kita klik update setting. Oke. Kemudian Bapak Ibu, di sini yang kita bagikan, yang kita atur dulu ya, enable timer. Kemudian yang akan kita bagikan ini adalah yang link ini, bukan link yang di sini. Nah, kita salin, kemudian kita akan coba ya, kita akan coba membukanya. Nah, inilah tampilan saat dibuka. How to take test, got it. Nah, ini ada mikrofon ya, mengizinkan mikrofon, allow, misalnya kamera allow kalau ingin, dan nantinya akan kelihatan. Klik share. Nah, sehingga akan muncul tampilan seperti ini. Nah, apabila ada berisik akan kelihatan di sini ya, noise detected. Nah, waktu ini terus berjalan dan nanti peserta akan mulai melakukan pengisian. Nah, apabila sudah selesai, nanti bisa diklik after submitting test. Nah, baik. Nah, itu dia apabila menggunakan proktor yang Quillgo, Bapak Ibu bisa melihat tutorial yang berikut ini. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.